mana ya ID palsu Bapak? Aceh. Janji ya. Polda Sumatera Barat memusnahkan ratusan kilogram narkotika hasil pengungkapan puluhan kasus sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026. Sebanyak 51 tersangka diamankan dalam 43 kasus dengan barang bukti 124 kg ganja, 1,46 kg sabu, serta ratusan ekstasi. Kapolda Sumbar menegaskan pemberantasan narkotika terus dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran dan menyelamatkan generasi muda. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Padang Rekan Afdal. Silahkan dengan laporan Anda. Rumah dan Tribuners dimanapun berada dapat saya laporkan bahwasannya Polda Sumatera Barat berhasil menggagalkan 43 kasus tindak pidana narkotika sepanjang bulan Juli hingga Agustus ini sendiri. Yang mana dari 43 kasus ini 51 tersangka berhasil diamankan yang terdiri 49 laki-laki dan 2 perempuan. Dan yang mana hari ini Polda Sumbar menggelar jumpa persnya sekaligus memusnahkan barang bukti di halaman Mapolda Sumatera Barat. Di mana dalam pemusnahan ini sendiri turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat ALD, Kejati Sumbar dan beberapa unsur Forkopimda di lingkungan Sumatera Barat. Yang mana dalam kasus ini sendiri Polda Sumbar memusnahkan 1,46 kg sabu dan 124 kg ganja dan 201 butir pil ekstasi. Yang mana Polda Sumbar menyampaikan Polda Sumbar Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto menyampaikan bahwasannya pengungkapan kasus ini sendiri membantu menyelamatkan generasi muda di Sumatera Barat. Ia menyebut dalam pengungkapan kasus ini sendiri, baik itu dari sabu, ganja hingga pil ekstasi, Polda Sumbar sudah menyelamatkan sebanyak 161.000 masyarakat atau generasi Sumatera Barat. Selain itu, Direktur Narkoba Polda Sumatera Barat menyampaikan bahwasannya dalam 1 bulan, misalkan di lokasi Bandara Internasional Minangkabau, ia berhasil mengamankan 2-3 kasus dalam peredaran narkotika jenis ganja, sabu maupun pil ekstasi di lingkungan Sumatera Barat. Selain itu, dia menyebut selama kurun waktu 2 bulan ini sendiri terjadi peningkatan kasus peredaran narkotika di Sumatera Barat. Ia menyampaikan kasus itu bisa mencapai 20 hingga 30% kasus peredaran narkotika di Sumatera Barat. Selain itu, dalam jumpa pers tadi ada temuan baru lagi dari Polda Sumatera Barat, yang mana Direktur Narkoba Polda Sumatera Barat, Pol Wedi, menyampaikan bahwasannya saat ini peredaran narkotika memiliki modus baru di Sumatera Barat, yang mana rata-rata pengedar atau kurirnya saat ini memakai identitas palsu, di mana rata-rata kurir yang masuk di Sumatera Barat itu merupakan warga provinsi lain, provinsi tetangga. Namun dalam saat pengamanan, dia memakai identitas dari warga Sumatera Barat. Hanya saja foto yang dipakainya foto dari tersangka itu sendiri, namun alamat merupakan alamat dari masyarakat Sumatera Barat. Sehingga saat ini Polda Sumatera Barat terus mendalami jaringan ini sendiri, yang mana jaring ini diduga berbasis di Malaysia dan banyak memanfaatkan anak-anak muda khusus di Sumatera Barat dan provinsi tetangga. Sehingga Polda Sumatera Barat saat ini terus menggencarkan penindakan peredaran narkotika di lingkungan Sumatera Barat, provinsi Sumatera Barat. Sekian laporan saya, rekan Rima dari Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam kegiatan acara press release dan pemusnahan barang bukti narkoba jajaran Polda Sumatera Barat periode bulan Juli tahun 2026, di mana tadi telah dibuka dan dibawa oleh Bapak Kapolda dan dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur dan Forkompimda yang lain, Pak Kajati, Pak Kabinda, Pak Kepala BNN dan sebagainya, dan termasuk tokoh adat dari Sumatera Barat, dalam ini Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau, MUI dan sebagainya.
dapat kami jelaskan untuk yang kita melaksanakan upaya penegakan hukum di bidang narkoba dibandingkan bulan Juni berbanding bulan Juli itu adanya peningkatan sebesar sekitar 25 sampai dengan 30%, di mana bulan Juni ada 21 kasus, bulan Juli 33 kasus. Dengan barang bukti juga ada peningkatan, di mana barang bukti sabu di bulan Juni 120 atau 1,2 kilogram, dan di bulan Juli yaitu 100,7 kilogram, berdasarkan pengembangan yang ada jalur lintas transit yang digunakan pada saat pengiriman mau melalui Bandara Internasional Minangkabau. Ganja juga mengalami peningkatan, dapat saya sampaikan, yaitu sabu kurang lebih 1,8 kilo, ganja keseluruhan jajaran 152 kg di bulan Juli, dan barang bukti ekstasi 224 butir. Plus yang ada pecah-pecahannya itu dihitung per gram 36 gram. Jadi ada berkaitan dengan jumlah tersangka keseluruhan di bulan Juli adalah 38 orang, 37 laki-laki, 1 perempuan. Pak, kenapa BIM selalu menjadi jalan transisi bagi pengedar ini, Pak? Sumatera Barat merupakan jalur lintas dan jalur transit, di mana adanya supply demand dari wilayah tetangga itu melewati Sumatera Barat. Karenanya ada kolaborasi sinergitas yang kuat antara Polda Sumatera Barat dan Bandara Internasional. Cepat penanganan, cepat informasi, kami melaksanakan kegiatan yang ditingkatkan untuk sekaligus langsung menganalisis informasi yang sekecil apapun. Alhamdulillah kemarin 1,8 kilo dengan tujuan NTB bisa kita gagalkan, asal sabu-sabu itu asal daerah yang dari Aceh. Namun yang menarik untuk disampaikan modusnya berupa menggunakan suatu aplikasi tertentu, dari pengendalinya ada di Malaysia, penggeraknya ada di Aceh. Dari Aceh itu memang ada tujuan langsung mengirim dari Bandara Internasional Minangkabau. Dapat informasi sebelumnya juga pernah berhasil setahun yang lalu di wilayah Sumatera Utara. Namun modus yang ini agak lebih kami tekankan adanya pemalsuan identitas, ID KTP palsu, menggunakan wajah dan alamat yang mirip dengan calon tersangka yang membawa dari Aceh. Jadi wajahnya sama. Dilihat dari salah satu aplikatif dari menggunakan aplikasi dan teknologi tertentu dengan nama orang Sumatera Barat. Jadi tidak canggung lagi, tetapi begitu pemeriksaan X-ray itu diyakinkan sabu cepat berkoordinasi sebelum yang bersangkutan itu menitipkan barang, habis itu langsung kembali lagi ke Aceh. Itu sudah bisa kita amankan di jalur Bukit Tinggi dan antara Kabupaten Bukit Tinggi dengan Kabupaten Bukit Tinggi dengan Kabupaten Pasaman, perbatasan Madinah. Artinya identitas masyarakat Sumber juga dipakai, Pak? Ya. Kalau dalam 1 bulan itu berapa pengungkapan kita di BIM ini sendiri, Pak? Pengungkapan kita sudah bilang tadi 38 kasus. Semua rata-rata kalau di BIM. Di BIM kita lihat proyek ini kemungkinan 1 sampai 2 perkara. Jadi kami menekankan terus adanya hubungan sinergitas yang memang betul-betul dari rekan-rekan pengamanan BIM lebih ditingkatkan. Yang kedua bisa jabarkan rekan-rekan jalur Sumatera Barat ini lintas dari wilayah lain, khususnya ganja. Ya, kita terutama dari wilayah Madinah, Sumatera Utara, wilayah Penyambungan itu membawa masuk melalui Pasaran Rawa. Ada indikasi perubahan modus sekarang. Jadi dari jalan raya sekarang udah main kucing-kucingan lewat jalan tikus, lewat perkebunan dan perumahan masyarakat. Ya, dari waktunya yang biasa sore hari ini sekarang di tengah malam.
melewati hampir dini hari. Dan dari kendaraan roda 4 biasa menampung per goni karung goni, sekarang sudah dilansir, dicacah oleh mereka, perbagian dimasukkan ke dalam jok sepeda motor, apa itu, Nmax itu kan ini yang agak besar, sampai bisa 20 kilo. Termasuk yang 20 Pariaman paket barang. seperti itu modusnya Pak ya? Berapa? Termasuk yang Pariaman seperti itu modusnya. Iya, pada Pariaman itu dikumpulkan, ada informasi begitu kita berkomunikasi kolaborasi dengan kasat narkobanya, langsung bergerak, akhirnya bisa diamankan sekitar 60 paket besar. Kalau alat di BIM itu sudah layak Pak untuk mendeteksi ini. Alhamdulillah atas penguatan sinergitas ini sangat layak peralatan S3 di BIM. Seharusnya tadi Kepala Bandara juga mengucapkan terima kasih dukungan dari media dan mohon kerjasama lebih ditingkatkan kembali BIM, media dan polisian. Target untuk peredaran narkotika. Seandainya penyebaran beredar, berapa generasi muda yang akan putus. Oleh itu, kami harapkan dari Pak Buk juga sudah menjanjikan bahwasanya akan membangun rumah sakit untuk rehabilitasi, karena yang sekarang untuk menahan ini tidak cukup ya, menampung sekitar, kalau kami ada di kampung kita itu jangka waktu 3 bulan, dan setelah kita konsultasi dengan kepala BNN untuk merawat inap 3 bulan itu, untuk masa penyembuhan itu tidak cukup. Begitu, alhamdulillah Pak Gubernur sudah menjanjikan bahwasannya akan membangun rumah rehab yang kedua di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, ini Pak Gubernur kami ini juga bisa menyerahkan kembali. Ternyata alat instalasi yang ada di Balai itu tidak bisa digunakan, karena alatnya itu maksudnya jauh dari kawasan Pak. Mohon Pak, seandainya ada pemeriksaan lagi, mohon bantulah Kapolri supaya nanti pada saat pemeriksaan, jadi asap ini terima kemana-mana. Jadi pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari upaya kewenangan kami eksekutor. Karena posisinya kami hanya di sini mengambil sampel untuk persidangan. Andai kata ini kami bawa semua persidangan, ini eksekutornya sangat tinggi. Makanya oleh sebab itu, di sini kami berterima kasih kepada Pak Kapolda Sumatera Barat dan jajaran Polres Narkoba. Kita musnahkan bersama-sama, karena kalau kita tidak musnahkan, ini akan meluap. Mohon maaf ya. Di sini bisa juga barang ini gampang dijual di pasaran ini bebas. Dengan penggunaan ini kami harapkan, kami berterima kasih dan apresiasi sekali lagi kepada Polres Narkoba dan jajaran serta BNN